Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muhammadku yang dirahmati oleh Allah dimanapun kalian berada, senang sekali Muhammadku Channel masih bisa kembali hadir di layar kaca Anda. Semoga iman dan Islam tetap melekat di hati kita semua. Sahabat Muhammadku yang dirahmati oleh Allah, salat Jumat adalah ibadah wajib bagi laki-laki muslim yang telah balik, berakal, dan mampu melaksanakannya. Ibadah salat Jumat dilakukan sebanyak 2 rakaat secara berjamaah, dilaksanakan setelah khutbah Jumat dan pada waktu zuhur di hari Jumat. Di tengah masyarakat kita mengenal 2 praktek mengenai salat Jumat, diantaranya yaitu azan salat Jumat. Ada yang azan 2 kali dan ada yang sekali. Bagi azan yang 2 kali, selesai azan pertama biasanya disambung dengan salat sunnah yang mereka sebut dengan salat qobliyah Jumat. Kedudukan salat qobliyah ini menjadi kajian dan perbincangan tersendiri dalam fikih. Ada yang menganggap ini sunnah dan ada yang menganggap ini bukan sunnah. Salat sunnah yang dilakukan sebelum salat Jumat hanya diakui sebagai salat sunnah mutlak menurut yang tidak mengakui adanya salat qobliyah Jumat. Sahabat Muhammadku yang dirahmati oleh Allah, perlu disadari bersama bahwa ulama tidak ada perbedaan pendapat bahwa sebelum sholat ada dan disyariatkan salat sunnah mutlak berapa yang ia mau kerjakan bebas saja jumlahnya. Hal ini ditunjuki oleh hadis di bawah ini. Dari Abu Ayyub Al-Ansari diriwayatkan bahwa ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mandi pada hari Jumat dan memakai wangi-wangian bila ada dan memakai pakaian yang terbaik, kemudian ia keluar sehingga ia sampai di masjid, kemudian ia salat semampunya dan tidak mengganggu siapapun, kemudian berdiam diri sambil memperhatikan kepada khutbah imam sejak ia datang sampai ia berdiri salat, maka perbuatan tersebut menjadi pembebas dosa-dosa antara Jumat hari itu dan Jumat yang lain." Hadis riwayat Ahmad. Dan disebutkan pula dalam hadis lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa yang mandi dan mendatangi salat Jumat kemudian ia salat sunnah semampunya, kemudian ia diam mendengarkan khutbah imam sampai selesai, lalu ia mengerjakan salat Jumat bersamanya, maka dosa-dosanya yang terdapat di antara Jumat itu dan Jumat yang berikutnya dan ditambah 3 hari pasti diampuni dosa-dosanya." Hadis riwayat Muslim. Sahabat Muhammadku yang dirahmati oleh Allah, adapun salat sunnah ba'diyah Jumat, maka dalam hal ini jelas disyariatkan yang mana jumlahnya rakaatnya bisa 2 atau 4. Dianjurkan 4 rakaat jika dikerjakan di masjid dan 2 rakaat jika dilakukan di rumah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jika kalian telah selesai menunaikan sholat Jumat, maka sholatlah 4 rakaat. Jika engkau sedang terburu-buru dengan sesuatu, maka sholatlah 2 rakaat. Sedang yang 2 rakaat lagi ketika telah sampai di rumah." Hadis riwayat Ahmad. Sementara dari hadis lain menyebutkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW biasa melaksanakan 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya, dan 2 rakaat sesudah isya. Dan beliau tidak mengerjakan sholat setelah pelaksanaan sholat Jumat hingga beliau pulang lalu sholat 2 rakaat. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat Muhammadku yang dirahmati oleh Allah, Dr. Saud bin Ibrahim bin Muhammad As-Surai menjelaskan dalam kitab As-Samil fi Fiqih Al-Khatib wa Al-Khutbah halaman 96 dan seterusnya. Ada 2 pendapat ulama dalam sholat qobliyah Jumat atau sholat sunnah sebelum sholat Jumat. Pendapat pertama mengatakan bahwa tidak disyariatkan sholat qobliyah Jumat. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Maliki, pendapat yang masyhur dalam mazhab Hambali, dan salah satu mazhab sahabat Imam Syafi'i.
Pendapat yang kedua, ada disunahkan sholat sunnah rawatib qobliyah Jumat. Ini dianut kalangan mazhab Hanafi. Di antara kalangan ini ada yang mengatakan salat qobliyah Jumat 2 rakaat seperti dikemukakan oleh sebagian sahabat Asy Syafi'i dan Ahmad. Sebagian lagi menuntunkan 4 rakaat seperti diutarakan oleh sahabat-sahabat Imam Abu Hanifah dan sebagian pengikut Ahmad. Kalangan yang berpendapat ada sholat sunnah qobliyah Jumat di antaranya berhujjah dengan hadis Rasulullah SAW berikut ini. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Sulaik al-Ghatafani datang ke masjid sedang Rasulullah SAW sedang berkhutbah. Lalu Rasulullah SAW bertanya, apakah kamu sudah salat sebelum datang ke sini? Sulaik menjawab, belum. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sholatlah 2 rakaat dan ringankan saja. Maksudnya jangan membaca surat yang panjang. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis tersebut dihukumi sahih oleh Albani. Hanya saja pada kata qabla al-tajia dihukumi syadz atau ganjil. Sedang menurut penjelasan Al-Mizzi dan Ibnu Taimiyah, riwayat yang asli itu berbunyi qabla al-tajalisa, bukan qabla al-tajia. Hal ini bisa terjadi karena dalam Sunan Ibnu Majah banyak terjadi tasif atau perubahan akibat dari sebagian penukil yang tidak mutakin atau lebih cermat. Hal tersebut dipahami oleh pendukung salat qobliyah Jumat sebagai dalil salat qobliyah Jumat. Namun oleh kalangan penolaknya dipahami sebagai dalil salat sunnah sebelum salat Jumat itu ialah salat tahiyatul masjid, bukan salat sunnah rawatib qobliyah Jumat. Ibnu Qayyim rahimakumullah berkata, jika Bilal selesai azan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memulai khutbah, tidak ada satupun yang berdiri mendirikan salat 2 rakaat sama sekali, dan tidak pula azan dikumandangkan kecuali 1 kali saja. Hal ini menunjukkan bahwa salat Jumat itu seperti salat Id yang tidak didahului dengan salat sunnah qobliyah. Inilah pendapat yang paling tepat dari 2 pendapat ulama dan juga pendapat yang didukung oleh sunnah Nabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumahnya dan ketika beliau naik mimbar, Bilal langsung mengumandangkan azan Jumat. Jika azan selesai, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khutbah tanpa ada jeda. Ini perkara yang jelas terlihat dengan mata kepala langsung. Jadi, kapan mereka salat sunnah qobliyah Jumat? Siapa saja yang menyangka bahwa apabila Bilal radhiyallahu anhu selesai berazan, maka mereka semua berdiri dan mendirikan salat 2 rakaat, maka itulah orang yang paling jahil terhadap sunnah. Pendapat yang telah kami sebutkan bahwa tidak ada salat qobliyah sebelum salat Jumat adalah pendapat Imam Malik dan pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad dan juga salah satu dari 2 pendapat ulama mazhab Syafi'i. Sahabat Muhammadku yang dirahmati oleh Allah, pendukung pendapat adanya sholat qobliyah Jumat juga menggunakan dalil qiyas dalam persoalan ini. Namun menggunakan qiyas dalam urusan ibadah mahdzah tentunya banyak ulama yang keberatan. Karena pada dasarnya ibadah ditentukan dengan nas atau contoh langsung dari Rasulullah SAW. Dan dalam hal ini tidak ada riwayat yang sahih dan meyakinkan adanya sholat qobliyah Jumat selain dari sholat sunnah mutlak dan juga sholat tahiyatul masjid. Wallahu a'lam.